Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisal Masih Tarhab, dan kali ini kita akan menyelesaikan modul NetAcad dengan Cisco pakai Tracer pada modul 3.5.5 pakai Tracer Investigate the TCP/IP and the OC models in action. Oke, objektif yang kita miliki di sini ada dua, yaitu examine HTTP web traffic dan display element of the TCP/IP protocol suite. Oke, bisa kita lihat di sini kita disajikan sebuah topologi yang dimana hanya ada dua perangkat atau dua device, ada web server dan web client. Instruksi pertama, tujuan dari lab ini adalah untuk mengamati bagaimana proses komunikasi antara web client dan web server terjadi. Di sini saya tidak melakukan konfigurasi IP atau router, tetapi hanya menggunakan simulation mode untuk melihat apakah paket data berjalan dari client ke server dengan simulation mode untuk melihat paket data berjalan dari client ke server. Dengan simulation mode, kita bisa melihat isi paket atau PDU pada setiap layer, mulai dari application layer, transport layer, network layer, sampai data link layer. Praktik ini membantu kita memahami hubungan antara model TCP, IP, dan OC. Oke, langkah pertama kita akan pindahkan dari real-time mode ke simulation mode. Lalu kita akan edit filternya jadi HTTP aja. Oke, di sini udah HTTP aja sepertinya. Tapi kalau teman-teman belum tahu, HTTP letaknya ada di sini. HTTP tinggal dicentang. Lalu di bagian ini kita menggunakan simulation mode supaya paket bisa diamati satu persatu karena fokus pertama adalah HTTP. Maka hanya menampilkan event HTTP agar lebih mudah dianalisis. Lalu kita akan buka web client. Kita ke desktop, web browser. Yups. Kita masukkan URL www.cisco.oc.local. Kita ketik go, lalu kita minimize. Nah, selanjutnya kita akan melakukan capture forward dengan menekan tombol sebanyak 4 kali. Mana? Ini capture forward 4 times, akan maju paket di sini akan maju satu demi satu langkah, dan kita bisa melihat proses paket dikirim dari klien ke server. Lalu server akan membalas kembali ke klien. Kita coba 1, 2, 3, 4. Oke, kita bisa lihat di mana langkah pertama dari last device, yaitu dari di saat masih di web client, bentuknya masih HTTP, dan masih di web client di HTTP pada web server. Setelah sampai pada web server masih bentuk HTTP, dan sampai lagi ke web client dalam bentuk HTTP. Lalu ada pertanyaan di sini, what is the destination port value for layer 4 under the out layer columns? Kita lihat layer 4. What information? Oh, sebentar ini dulu. Look at the web client web browser pack, did anything change? Ya, halaman web berhasil muncul atau dikembalikan dari web server. Setelah paket HTTP diproses, web server mengirimkan halaman web kembali ke web client. Lalu ada what information in list in layer 7? Kita akan klik kotak HTTP pertama, kita buka tab OC, klik kotak pertama. Oke, lalu kita buka tab OC, bisa kita lihat di sini pada layer 7 Oke, kita lihat pada layer 7 bentuknya adalah HTTP. The HTTP client sends a HTTP request to the server. Client HTTP mengirim permintaan HTTP setelah sampai ke server. Lanjut nomor 3, what is the destination port value for the layer 4? Jawabannya adalah 80, karena HTTP adalah port 80 adalah port yang digunakan untuk layanan HTTP. Ini bisa kita lihat, HTTP pada layer 4 adalah port 80. Lalu
What is the destination IP value for layer 3 under the outlier columns? Pada layer 3, destination IP ya. Destination IP pada layer 3 ada di 192.168.1.254 karena itu adalah IP address dari web server. Lalu yang kelima, what information is displayed at layer 2 under the outlier columns? Informasi yang ada di layer 2 adalah Ethernet 2 header dan MAC address yang dimana Ethernet 2 ada di 006047CA4DEE dan MAC addressnya di 0001 9619 dan 401D. Layer 2 berhubungan dengan alamat MAC dan frame Ethernet. Kita lanjut ke langkah 4, melihat outbound PDU details. Masih di event HTTP pertama, kita klik ke PDU details. Oke, pada bagian outbound PDU details, informasi paket terlihat lebih lengkap. Di sini kita bisa melihat ada destinasi, ada Ethernet, ada IP, TCP, dan HTTP. Bisa kita lihat di sini ada source IP, ada destination IP, ada destination MAC address, dan source MAC address. Kita lanjut ke pertanyaannya. What is the common information listed under the IP section? Jawabannya ada di source IP dan destination IP pada layer 3. IP address bekerja pada layer 3 atau network layer. 7. What is the common information listed under TCP section? Jawabannya ada di source layer 4, ada di source dan destination port layer 4. Port TCP bekerja pada layer 4 atau transport layer. 8. What is the host list under the HTTP section? Jawabannya di www.oc.local pada layer 7 karena HTTP berada pada application layer atau layer 7. Oke, kita lanjut ke langkah 5. Kita akan klik HTTP berikutnya sampai muncul bagian in layer dan out layer. Pada bagian ini, paket sudah sampai ke server. Server memproses request dari klien lalu mengirimkan balasan kembali kepada klien. Yang ke-9, comparing in layer and out layer, what are the major difference? Jawabannya, source dan destination saling bertukar. Saat klien mengirim request, tujuan paket adalah server. Saat server membalas, tujuan paket berubah menjadi klien. Jika source port, destination port, dan source IP, destination IP, dan MAC address akan tertukar. 10. How many tabs are displayed with the last event? Explain. Oke, kita akan pindah. Kita akan klik HTTP terakhir. Oke, bisa kita lihat ada 2 tab OSI dan inbound PDU details. Karena event terakhir terjadi pada perangkat penerima, jadi hanya ada informasi paket yang masuk. Oke, kita lanjut ke part 2. Display element of the TCP/IP protocol suite. Pada bagian kedua, kita akan menampilkan protokol lain yang termasuk ke dalam TCP/IP suite dan bukan hanya HTTP, tetapi juga DNS, TCP, dan ARP. Kita edit dulu di bagian filternya, simulation di show all dulu. Lalu kita edit filter. Di bagian kedua kita akan menampilkan semua event agar bisa melihat protokol lain yang bekerja di dalam website. Oke. Semua event muncul. Kita reset dulu. Reset simulation. Oke. What additional event types are displayed? Jawabannya ada di RP, DNS, TCP, dan HTTP. RP digunakan untuk mencari MAC address, DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain dan mencari IP address, TCP digunakan untuk membuka dan menutup koneksi, sedangkan HTTP digunakan untuk mengambil halaman web. Oke. Langkah 2 kita akan melihat DNS event. Klik DNS pertama dalam kolom type. Oke, sebentar. Edit filters dulu tadi dia mintanya di RP DNS.
DNS, IP, TCP, dan HTTP. Oke, udah. Kita X, lalu kita lakukan simulasi lagi dulu. 4 kali. 1. Oh, kita belum ngirim pesan ya. Tunggu dulu, kita go lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kita akan melihat di DNS event-nya. Kita klik DNS pertama di tipe. Kita buka outbound details-nya. Lalu kita cari bagian DNS query. Ini DNS query, di mana ada nama, variable length, www lokal, tipe 1, kelas 1, TTL 86400 dan length 0. Nomor 2, what information is listed in the name field on the DNS query? Nama yang ada di www lokal. Lalu at which device was the video capture? Jawabannya dia adalah web client. Yang keempat, what is the value listed next to address in DNS answer section? Oke, DNS menjawab bahwa www lokal mengarah pada IP web server yaitu 192.168.1.254 atau destination IP-nya. Bisa kita lihat di sini. Oke, kita masuk ke step 3, melihat TCP event. Kita akan cari TCP pertama setelah HTTP pertama. TCP setelah HTTP. Oke, TCP pertama setelah HTTP. TCP digunakan untuk membangun koneksi sebelum data HTTP dikirim. Jadi sebelum webpack diterima, TCP memastikan koneksi antara klien dan server berhasil dibuat. Yang kelima, what is the information displayed under 4 and 5? Jawabannya adalah TCP connection is successful and the device sets the connection state to established. Artinya koneksi TCP berhasil dibuat dan status koneksi menjadi established. Yang keenam, what is purpose of this event? Jawabannya adalah closing the connection. TCP sedang menutup koneksi setelah komunikasi selesai. Oke. Kita masuk ke challenge question. Untuk pertanyaan pertama, what port is the web server listening on DNS request? Jawabannya adalah port 80. Web server menerima request HTTP pada port 80. Lalu, what port is web server listening on for a DNS request? Jawabannya ada 53 karena DNS menggunakan port 53. Oke. Jadi pada lab ini kita mengamati proses komunikasi antara web client dan web server menggunakan simulation mode. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa HTTP bekerja pada layer 7, TCP menggunakan port pada layer 4 dan IP address berada pada layer 3, serta MAC address berada pada layer 2. Selain itu kita juga melihat peran DNS, peran TCP dan peran ARP dan HTTP dalam proses membuka website. DNS menerjemahkan nama www lokal menjadi IP 192.168.1.254. TCP membuat koneksi sampai status established. Lalu HTTP digunakan untuk mengambil halaman web dari server. Sekian praktikum kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika masih ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.